حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya dengan optimal untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah SWT dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan upaya kita yang optimal, yang sungguh-sungguh, Allah berkenan memberikan kita kemudahan dan taufiknya yang dengannya mudah-mudahan kita akan bisa hidup ke depan senantiasa dengan bimbingan Allah hingga Allah wafatkan kita nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup dan mati ini suatu hal yang pasti. Ini ketentuan Allah yang tidak bersifat opsional. Namun cara bagaimana kita hidup, cara bagaimana kita mati, itu ketentuan Allah yang bersifat opsional. Dalam arti Allah telah menunjukkan kita dua jalan hidup. Yang satu akan membawa kita kepada peruntungan, yang satu akan menyesatkan kita. Allah perintahkan kita ikut jalan Allah, tapi itu sifatnya tidak paksaan. Dengan tegas Allah katakan petunjuk itu dalam Al-Quran surat 6153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarriqum an sabilihi dzalikum wasyaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus, ikuti Islam, iman. Dan kalian jangan ikuti dengan semua jalan yang ada, akan menyesatkan kalian. Itulah perintahkan agar ikut jalan Allah sajalah kalian menjadi orang yang termulia, orang bertakwa. Dan sekali lagi ini sifatnya opsional. Dengan tegas Allah sampaikan dalam surat yang ke-18-29, wa qul haqqum mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan Muhammad, kebenaran itu datangnya Tuhan kalian. Siapa yang mau beriman, ikut, silakan iman. Tapi yang kufur, ya biarkan kufur. Namun tentunya pilihan ini mengandung konsekuensi. Kenapa? Karena Allah tetapkan hanya orang yang memilih jalan iman sajalah yang semua aktivitas hidupnya berpotensi untuk Allah terima sebagai kebaikan, manfaat untuk dunia akhirat. Sementara orang yang memilih jalan kekufuran apapun namanya itu, maka akan sia-sia semua amal baiknya. Dengan tegas Allah katakan surat Ibrahim 18, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomatin istaddat bihir rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwadzal ba'id.
perumpamaan orang-orang yang kufur dengan Tuhan mereka, maka semua aktivitas baik mereka bagikan abu yang ditiup angin keras di hari yang berangin kencang. Mereka nanti tidak akan mampu mengambil manfaat sedikit pun dari upaya baik mereka itu. Itulah kesesatan yang sangat jauh. Nah, iman yang dengannya kita akan menjadi orang baik dunia akhirat itu punya karakter. Di antaranya, pertama, iman itu tidak cukup dengan ucapan. Dalam banyak kesempatan Allah menolak pernyataan imannya orang-orang hambanya, tapi secara ucapan saja. Surat yang 49:14 Allah katakan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul iman fi qulubikum. Datang sekelompok orang-orang Arab yang mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, kami telah beriman. Tapi kalau iman mereka ucapan saja, Allah katakan qul lam tu, katakan kalian belum beriman. Tapi sampaikan kami baru berislam saja, kan iman belum masuk lagi dada kalian. Karena iman itu di samping diucapkan harus diyakini dengan tidak ada keraguan bahwa Allah itu segala-galanya. Dan itu pun tidak cukup, harus dibuktikan punya perbuatan nyata ketaatan bersama Tuhan Allah. Iman inilah yang Allah sebutkan dalam ayat berikutnya 49:15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim sabilillah ulaika masyaddiqun. Itu iman. Yang kedua, iman itu harus murni, tulus untuk Allah. Tidak boleh dicampur dengan segala bentuk kedzaliman, dengan menyekutukan Allah, menduakan Allah, syirik, atau dengan kemunafikan, atau dengan kufuran. Iman yang tulus sajalah yang Allah jamin akan selamat nanti. Dengan tegas Allah sampaikan surat 682, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampur adukkan iman dengan kedzaliman, mereka yang aman. Nah, iman yang demikian ini sama sekalian tabiatnya ada ujian dan ujian. Allah sampaikan dengan tegas surat 29 ayat 2 dan 3, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu aman wa hum la yaftanun. Apakah mereka menyangka, mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan beriman dan uji? Enggak mungkin. Allah sampaikan ayat 3-nya, walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamu sadaqu wal amlan. Sungguh kami telah uji orang iman sebelum mereka. Dengan ujian itu adalah mengetahui siapa yang jujur, benar, dan siapa yang dusta. Nah, tabiat ujian iman itu jemaah sekalian, bentuknya ada dua, yaitu keburukan dan kebaikan. Dengan tegas saya sampaikan, Anbiya 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Sungguh akan kami uji kalian semuanya dengan keburukan dan sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kalian. Nah, sikap kita dalam merespon ujian ini akan menentukan apakah kita akan menjadi orang baik atau tidak. Dan Nabi SAW telah memberikan kita panduan untuk mencapai dua bentuk ujian. Dalam hadis Muslim Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin, semua urusannya baginya baik semua. Kata Nabi, in asabatu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Yaitu ketika orang mukmin diuji dengan kebaikan-kebaikan, maka bersyukur, itulah kebaikan baginya. Wa in asabat dharra sabar fakana khairan lahu. Tapi kalau diuji dengan ujian keburukan, dia sabar. Dan itulah kebaikan. Jadi, sikap kita saat ujian berupa kebaikan, apapun untuk kebaikan itu, baik berkaitan dengan harta, jabatan, ilmu, kita harus wajib mensyukuri sebagai respon yang benar untuk berujian kebaikan itu.
Syukur tentunya tidak cukup diucapkan meskipun itu perlu. Tapi syukur harus dibanding keyakinan bahwa kebaikan itu semata dari Allah SWT. Jadi kehebatan kita tidak bisa mendapatkan kebaikan sama sekali. Kecuali Allah berikan karunia. Sehingga syukur itu bentuknya keyakinan bahwa semua kebaikan itu datang dari Allah. Bukan karena kehebatan kepandaian kita. Dengan keyakinan inilah maka kita akan bisa nepis semua sifat-sifat yang justru merusak nikmat itu. Sehingga dengan keyakinan bahwa nikmat dari Allah, kita nggak pernah sombong, kita nggak pernah ujub, kita nggak pernah riak, karena kita nggak bisa apa-apa sama manusia kecuali Allah berikan pada itu. Dan ketiga, syukur itu juga harus kita buatkan bentuk memanfaatkan semua kebaikan itu dan upaya kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu saat kita mendapatkan ujian kebaikan, syukur dengan benar. Maka kebaikan akan menyertai kita selamanya. Sebaliknya kalau ujian berulang keburukan, maka kata Nabi bersabar. Sabar bukan berarti diam. Sabar itu pertama harus meyakini bahwa keturunan Allah itu, musibah itu adalah kebaikan bagi kita. Kenapa? Enggak ada satu musibah pun kecuali kesalahan kita. Maka Allah berikan musibah agar kita ingat kita salah. Allah katakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Enggak ada musibah pun mendapatkan kecuali karena kesalahan. Karena kalau kita sadar saat musibah kesalahan, maka kita akan segera istighfar kepada Allah karena merasa. Karena apa? Musibah itu juga berikan agar kita banyak istighfar. Dan musibah itu Allah rindu istighfar kita. Karena itu kalau kita terima musibah dengan keridhaan, keyakinan bahwa itu karena kesalahan kita, maka kebaikan akan Allah berikan. Bahkan besarnya pahala itu sebanding dengan musibah yang Allah berikan kepada kita selama kita terimanya dengan ridho. Dengan hadis Tirmidzi Nabi mengatakan, inna idzamal jazaa'i ma idzamil bala wa innallaha idza ahabba abdan ibtala faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding lurus dengan besarnya ujian, maka Allah kalau mencintai hamba diujinya. Siapa yang ridho akan ridho, dan siapa yang dia mengeluh marah, Allah akan marah padanya. Nah, setelah kita terima ujian musibah dengan kesabaran penuh, ridho dengan ujian itu, maka kita harus berupaya untuk mencari solusinya sesuai dengan Allah yang izinkan. Nah, itulah sekali lagi dua sikap yang harus kita tunjukkan dalam sangka kita menghadapi ujian-ujian yang pasti Allah berikan itu berupa keburukan dan berupa kebaikan. Sabar saat ujian buruk dan syukur saat Allah berikan kita ujian-ujian baik. Mudah-mudahan dengan karunia Allah SWT, dengan doa dari Allah, Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan taufiknya sehingga bisa mensikapi ujian-ujian yang pasti Allah terimakan kepada kita dengan benar. Syukur saat dapat kebaikan dan sabar saat kita dapat musibah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni ma minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ghafiril dzambi wa qabilit taub, syadidil iqab bit taudi, la ilaha illa huwa ilaihil masyir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa syara ala jil yaumiddin.
Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, selanjutnya marilah kita tundukkan diri kita di hadapan Allah SWT untuk mengakui segala khilaf dan kesalahan kita, mengakui segala kekurangan kita. Kita bermohon pun Allah berkenan menampuni segala khilaf kita dan menyempurnakan segala kekurangan kita, dan mudah Allah berkenan memberikan kita kekuatan yang dengannya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kewajiban hidup kita kepada Allah dengan sesuai yang Allah kehendaki, yang akhirnya mudah Allah masukkan kita cuma bergolongan hamba-hambanya yang pantas untuk mendapatkan hak baik dunia baik akhirat berkat kepada kita pada Allah Rasulnya. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassir huda ilaina. Allahumma ansurna ala man bagha alaina. Allahumma ij'alna laka syakirin, laka rahibin, laka muti'in, ilaika mukhbitina awwabina munibin. Allahumma taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wasaddid alsinatana waslul sahimata qulubina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wal hiqna bis salihin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.